Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang gadis remaja bernama Nisa. Ia adalah seorang siswi kelas 3 SMP yang terkenal cerdas dan ceria. Nisa memiliki impian besar, menjadi seorang dokter, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia selalu belajar dengan tekun dan berharap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, hidup tak selalu sesuai harapan. Nisa tinggal bersama ibunya, Siti, yang sudah menjanda sejak ia kecil. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Siti selalu berusaha memberi yang terbaik bagi putrinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Siti merasa cemas tentang masa depan Nisa. Banyak tetangga yang menyarankan agar Nisa segera dijodohkan dengan seseorang, agar masa depannya lebih terjamin. Siti yang khawatir akan masa depan putrinya akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidup Nisa selamanya. Suatu sore, Siti memanggil Nisa ke ruang tamu. Nisa yang sedang belajar pun datang dengan sedikit rasa heran. "Ada apa, Bu?" tanya Nisa, duduk di hadapan ibunya. Siti menatap Nisa dengan tatapan serius. "Nisa, Ibu sudah berbicara dengan Pak Joko," kata Siti pelan. "Dia seorang pengusaha kaya di desa kita, dan dia tertarik padamu. Ibu sudah sepakat kalau kamu akan menikah dengannya." Nisa terkajut, tubuhnya kaku. "Tapi Bu, Pak Joko itu sudah tua sekali. Usianya hampir 70 tahun. Nisa berusaha menolak, merasa tidak nyaman dengan pemikiran itu. "Ibu tahu, Nak, ini bukan keputusan yang mudah. Tapi Pak Joko bisa memberikan kita hidup yang lebih baik. Ibu ingin kamu bahagia dan masa depanmu terjamin. Kamu bisa terus sekolah, hanya saja kehidupanmu akan lebih stabil," ujar Siti dengan nada yang penuh harapan. Nisa bingung dan merasa terjebak. Ia mencintai mimpinya untuk menjadi dokter, dan menikah dengan pria tua seperti Pak Joko terasa seperti penghancuran semua harapannya. Namun, ibunya yang selalu ia hormati tak memberi ruang untuk menolaknya. Dalam keputusasaannya, Nisa akhirnya menurut. Ia merasa tidak punya pilihan. Pernikahan itu berlangsung dengan cepat. Tanpa banyak orang yang tahu atau mengerti perasaan Nisa, ia terpaksa menerima takdir yang sudah ditentukan ibunya. Suasana pernikahan itu dingin dan canggung. Nisa, yang masih mengenakan seragam sekolah, duduk di samping Pak Joko, yang sudah beruban dan tampak jauh lebih tua darinya. Malam pertama, mereka pun berlangsung dengan keheningan yang mencekam. Nisa merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak bisa ia hentikan. Kehidupan baru yang penuh tekanan mulai menghantuinya. Setiap hari, Nisa merasa semakin terperangkap dalam ikatan yang tak ia inginkan. Mimpinya untuk melanjutkan sekolah semakin kabur, dan ia mulai merasa tak berdaya. Lama-kelamaan, kehidupan rumah tangga yang dipaksakan itu semakin membuat Nisa merasa kehilangan jati dirinya. Pak Joko tidak memahami keinginan Nisa untuk terus belajar, dan seiring berjalannya waktu, Nisa semakin jauh dari dunia pendidikan. Ibunya yang dulu mendukungnya pun tampak tidak peduli lagi dengan impian Nisa. Ibu hanya fokus pada materi dan kenyamanan hidup, bukan pada kebahagiaan hati Nisa. Hingga suatu hari, Nisa merasakan tanda-tanda yang tak biasa pada tubuhnya. Setelah beberapa kali merasa mual dan pusing, ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Ternyata Nisa hamil. Kondisi ini membuat Nisa semakin terpuruk. Ia merasa seperti dihancurkan oleh kehidupannya yang tak diinginkan. Cita-citanya untuk menjadi dokter kini terancam musnah. Ia merasa terisolasi dan tak tahu harus mengadu pada siapa. Siti, ibunya, hanya bisa menatap dengan mata penuh penyesalan. "Nisa, ibu tidak tahu harus bagaimana." "Maafkan ibu," katanya dengan suara gemetar. Nisa menangis, merasa sendirian di dunia ini. Tidak ada lagi jalan keluar dari keadaan yang telah ia terima. Ia merasa bahwa hidupnya tidak lagi miliknya, dan ia mulai kehilangan semangat untuk melanjutkan segala sesuatu. Tak lama setelah kehamilannya diketahui, Nisa terpaksa putus sekolah. Pendidikan yang selama ini menjadi harapan satu-satunya baginya kini sirna. Ia harus menghadapi kenyataan pahit sebagai seorang ibu muda yang harus mengurus rumah tangga dan merawat anak. Sementara itu, Pak Joko yang sudah berusia lanjut hanya bisa duduk diam di rumah, jarang memberi perhatian. Nisa merasa semakin terperangkap dalam hidup yang telah ia pilihkan untuknya.
meski sebenarnya ia tidak memilihnya. Namun, meskipun hidupnya terasa seperti mimpi buruk, Nisa mencoba bertahan. Ia memutuskan untuk melahirkan anaknya dan menghadapinya dengan hati yang berat. Meskipun banyak yang menyebutnya anak terbuang atau tidak punya masa depan, Nisa tidak menyerah sepenuhnya. Ia mulai belajar untuk menerima kenyataan dan berharap suatu hari nanti akan ada kesempatan baginya untuk membangun hidup baru, meski jauh dari impian yang dulu ia genggam. Namun, setiap kali Nisa melihat mata anaknya yang baru lahir, ia merasakan sebuah kekuatan baru muncul. Dalam hatinya, ia berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Beberapa bulan setelah kelahiran anaknya, Nisa mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Meskipun terjebak dalam pernikahan yang dipaksakan dan kehidupan yang jauh dari impian semula, anaknya memberi Nisa kekuatan baru. Setiap kali melihat wajah polos anaknya yang baru lahir, Nisa merasa ada semangat hidup yang bangkit kembali. Meskipun perasaan itu kadang beradu dengan keputusasaan. Pak Joko semakin tua dan jarang keluar rumah. Hanya berdiam diri di ruang tamu yang sunyi. Siti, ibunya, sibuk dengan urusan rumah tangga dan tidak banyak membantu Nisa dalam mengurus anak. Nisa merasa terabaikan, terisolasi dalam rutinitas yang monoton. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berat, ada satu hal yang tidak bisa diambil darinya, harapan. Suatu hari, Nisa duduk di dekat jendela rumahnya yang kecil, menatap keluar dengan pandangan kosong. Anak yang baru lahir tidur di pangkuannya, dan Nisa merenung. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku tidak bisa membiarkan hidupku berhenti di sini. Itu adalah janji yang terus terngiang di benaknya. Nisa memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju perubahan. Ia ingin belajar lagi. Ia ingin memperbaiki hidupnya meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mengumpulkan informasi tentang bagaimana ia bisa melanjutkan pendidikannya. Ia tahu itu tidak akan mudah, apalagi dengan kondisi keuangan yang serba terbatas. Namun, Nisa tak bisa menyerah. Suatu pagi, Nisa pergi ke sekolah lama dengan hati penuh harapan, meskipun ia tahu mungkin orang-orang di sana akan menilai dirinya sebagai gadis yang hamil di luar nikah. Namun, ia tetap pergi. Begitu sampai di depan gerbang sekolah, ia terhenti sejenak. Kenangan masa lalu, waktu-waktu ketika ia masih bisa duduk di kelas dan bercita-cita tinggi, berputar dalam benaknya. Tapi ia melangkah masuk dengan mantap. Ia bertemu dengan kepala sekolah dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Bu, saya ingin kembali sekolah. Saya tahu ini berat, tapi saya merasa saya tidak bisa berhenti di sini. Saya ingin memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak saya. Tolong bantu saya, ujar Nisa dengan suara terbata, namun penuh keyakinan. Kepala sekolah itu, seorang wanita yang bijaksana, melihat kesungguhan Nisa. Kita akan mencari cara. Meskipun banyak tantangan yang harus kamu hadapi, aku akan membantumu sebisaku, jawabnya dengan penuh empati. Nisa merasa lega. Meskipun ia harus mulai dari awal, ia tidak lagi merasa sendirian. Ada orang yang peduli, yang melihat potensi dalam dirinya. Setiap hari, Nisa berusaha keras untuk menyeimbangkan antara mengurus anak dan belajar. Ia menyewa buku-buku pelajaran bekas dari teman-temannya yang masih bersekolah. Pada malam hari, ketika anaknya sudah tidur, ia membaca pelan-pelan, menghafal pelajaran yang sudah lama ditinggalkannya. Ia merasa berat, terutama ketika tubuhnya lelah dan matanya hampir terpejam, tapi ia terus berjuang. Ada sesuatu dalam hatinya yang terus membakar, mengingatkannya akan mimpinya untuk menjadi dokter. Namun, perjalanan Nisa tak semudah itu. Siti, ibunya, mulai merasa risih dengan keputusan Nisa untuk kembali sekolah. Kamu sudah punya anak, Nisa? Apa gunanya sekolah lagi? Apa yang kamu cari? Tidakkah kamu puas dengan hidupmu sekarang? Tanyanya dengan nada kesal. Siti merasa cemas karena Nisa terus berjuang, seolah tidak merasa puas dengan kehidupannya sekarang. Namun, Nisa tetap bertahan. Ia tidak bisa berhenti, bahkan ketika ibunya tidak mengerti.
Ia ingin anaknya tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi kita selalu punya pilihan untuk memperbaiki keadaan. Walaupun pernikahan itu tidak diinginkan, dan meskipun ia terjebak dalam hubungan dengan seorang pria tua yang jauh lebih tua darinya, ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam dunia yang penuh keterbatasan. Pada suatu hari yang cerah, Nisa mendengar kabar dari seorang tetangga bahwa ada beasiswa untuk perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan di luar kota. Hati Nisa berdebar-debar. Ini adalah kesempatan yang mungkin ia tunggu-tunggu. Dengan keyakinan yang baru, Nisa mendaftar untuk beasiswa tersebut, berharap ini bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Setelah berbulan-bulan perjuangan, akhirnya Nisa berhasil diterima di sekolah menengah atas di kota terdekat. Perasaan campur aduk mengisi hatinya. Bahagia, cemas, dan penuh harapan. Ia tahu bahwa beasiswa itu akan mengubah hidupnya. Tapi perjalanan yang penuh rintangan baru saja dimulai. Namun, untuk mengejar mimpinya, Nisa harus meninggalkan anaknya sementara waktu. Ia bertekad bahwa setelah lulus, ia akan kembali dan membesarkan anaknya dengan kasih sayang yang tak pernah ia rasakan selama ini. Walaupun ibunya tetap tidak mengerti, dan Pak Joko jarang sekali memberikan perhatian, Nisa merasa bahwa inilah waktunya untuk mengambil kendali atas hidupnya. Dengan langkah penuh semangat, Nisa meninggalkan desa dan menuju kota, membawa harapan dan tekad untuk masa depan yang lebih baik. Sambil melihat ke belakang, Nisa tahu bahwa meskipun ia terlahir dalam kondisi yang penuh tantangan, ia masih memiliki harapan yang bisa ia raih dan tak akan pernah berhenti berjuang untuk masa depan anaknya. Nisa akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan menengah atas dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Meskipun jalan yang dilaluinya penuh dengan perjuangan, Nisa tidak pernah kehilangan semangat. Suatu hari, anaknya yang kini sudah remaja memandangnya dengan bangga. Nisa telah menunjukkan bahwa meskipun hidup dapat sangat sulit, dengan tekad dan keberanian, kita dapat mengubah takdir kita. Tahun demi tahun berlalu, dan Nisa perlahan-lahan meraih apa yang sebelumnya ia anggap mustahil. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi tekad yang membara di dalam dirinya membuatnya terus maju. Keputusan untuk melanjutkan sekolah di kota bukanlah keputusan yang mudah, terutama karena ia harus meninggalkan anaknya di desa bersama ibunya. Namun, Nisa tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak bisa ia sia-siakan. Di kota, Nisa tinggal di asrama beasiswa yang disediakan oleh sekolah. Awalnya, ia merasa cemas dan rindu dengan anaknya yang masih kecil. Setiap malam, ia menghubungi ibunya untuk bertanya tentang perkembangan anaknya. Dan meskipun Siti sering merasa kesal dengan keputusan Nisa, ia tetap merawat cucunya dengan kasih sayang. Nisa belajar keras. Di antara jadwal kuliah yang padat, ia juga bekerja paruh waktu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ia tak bisa lagi bermimpi muluk-muluk, tetapi ia bertekad untuk menjadi seseorang yang bisa memberi masa depan yang lebih baik bagi anaknya. Nisa tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya, agar anaknya bisa tumbuh dalam dunia yang lebih adil, penuh kasih, dan kesempatan. Tantangan terbesar bagi Nisa bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga stigma sosial. Banyak orang yang memandangnya rendah karena latar belakangnya. Menjadi ibu muda yang terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan seringkali membuatnya merasa dijauhi, terutama oleh teman-teman di kampus yang hidup dengan kenyamanan keluarga masing-masing. Namun, Nisa tak pernah membiarkan komentar atau pandangan orang lain meruntuhkan semangatnya. Ia tahu, apa yang ia lakukan adalah untuk masa depan yang lebih baik. Dan itu lebih penting dari apapun. Suatu hari, saat Nisa sedang bekerja sambil kuliah, ia mendapat kabar bahwa ibunya, Siti, jatuh sakit. Nisa merasa cemas dan segera pulang ke desa. Di sana, ia menemukan ibunya terbaring lemah di tempat tidur, tubuhnya kurus, dan wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Siti menangis saat melihat anaknya, menyesali segala keputusan yang telah ia buat untuk Nisa. Nisa, maafkan ibu. Ibu tak tahu harus bagaimana. Ibu terlalu fokus pada uang dan mengabaikan kebahagiaanmu, ujar Siti dengan suara terbata-bata. Nisa menahan air mata. Ibu, semua yang terjadi sudah berlalu.
Apa yang ibu lakukan dulu adalah karena ibu merasa itu yang terbaik untukku. Tapi sekarang, ibu harus sembuh. Kita harus terus maju, jawab Nisa dengan penuh keteguhan. Kembali ke kampus setelah merawat ibunya, Nisa merasa lebih kuat. Ia tak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi anaknya masa depan yang lebih cerah, serta agar ibunya bisa melihat perubahan yang telah ia capai. Ia pun mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial di kampus, berbicara tentang pengalaman hidupnya, tentang pentingnya pendidikan, dan kebebasan memilih. Nisa menjadi seorang inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi wanita muda yang terjebak dalam situasi sulit. Setelah lulus kuliah, dengan hasil yang membanggakan, Nisa memutuskan untuk kembali ke desa dan membuka praktik di sana. Ia ingin memberikan layanan medis bagi orang-orang di desanya yang tidak mampu mendapatkan akses kesehatan yang layak. Nisa akhirnya mencapai impian yang dulu ia kira tak mungkin tercapai. Ia menjadi seorang dokter, bukan hanya karena tekad dan perjuangannya, tetapi juga karena ia tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan hak-haknya dan hak anaknya. Siti, yang kini sudah sembuh dan penuh penyesalan, merasa sangat bangga pada anaknya. Ia melihat bagaimana Nisa berhasil mengubah hidupnya dan masa depan anaknya, meskipun melalui jalan yang penuh cobaan. Aku bangga padamu, Nisa. Kamu telah menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, kata Siti dengan air mata kebahagiaan. Nisa tersenyum memandang anaknya yang kini sudah tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan penuh harapan. Aku berjanji, Nak, aku akan memberimu kehidupan yang lebih baik daripada yang aku alami. Aku akan membesarkanmu dengan cinta dan kesempatan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Nisa membuka klinik kecil di desa dan memberikan perawatan medis gratis bagi mereka yang membutuhkan. Ia juga mulai mengajar di sekolah setempat, menginspirasi generasi muda untuk tidak pernah menyerah pada mimpi-mimpi mereka. Anak Nisa yang kini berusia remaja, juga bersemangat untuk melanjutkan pendidikan dan meraih impian-impian besar seperti ibunya. Kehidupan Nisa kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ia tidak hanya berhasil mengubah hidupnya, tetapi juga memberi harapan baru bagi banyak orang di sekitarnya. Meskipun masa lalunya penuh dengan penderitaan dan ketidakadilan, Nisa akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa setiap langkah, setiap perjuangan, meskipun terasa berat, akan membawa kita pada masa depan yang lebih cerah. Nisa tahu, hidup akan selalu penuh dengan tantangan. Namun, ia telah belajar bahwa kekuatan hati, tekad, dan keberanian untuk terus maju adalah kunci untuk mengubah hidup. Dan kini, Nisa tidak hanya seorang dokter yang membantu orang, tetapi juga simbol kekuatan dan harapan bagi setiap wanita muda yang pernah merasa terperangkap dalam takdir yang tidak diinginkan. Nisa berdiri di depan kliniknya, menatap desa yang kini tampak lebih hidup dan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi setidaknya ia telah menemukan makna sejati dari perjuangan. Dengan senyum di wajahnya, ia melangkah masuk ke dalam klinik, siap untuk membantu mereka yang membutuhkan. Seperti dulu, ia pernah membutuhkan seseorang untuk memberi harapan.